Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi para sahabat petani Indonesia, selamat pagi para generasi muda petani Indonesia. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya membuat video ini sebagai sharing ya, berbagi pengalaman kepada kawan-kawan dalam proses budidaya tanaman. Salah satunya adalah tanaman cabai, yang dimana nanti lebih signifikan pada tanaman cabai keriting semacam itu. Nah, hal yang akan kami share kepada kawan-kawan dalam proses budidaya tanaman itu yaitu mengenai tentang perawatan tanaman. Perawatan tanaman pada tanaman cabai ini untuk awal-awal penanaman, ya kan awal-awal budidaya. Setelah dilakukan proses penanaman, itu salah satu perawatannya yaitu adalah pengendalian tunas-tunas air, ya kan kawan. Tunas-tunas air yang berada pada sisi sebelah kanan maupun kiri dari batang utama. Nah, contohnya semacam ini. Ya. Ini saya akan memberikan mengenai perbedaan antara tanaman yang dirempel dan tidak. Ya, jadi perbedaan yang saya rasakan saat budidaya tanaman itu dirempel atau tidak pada tunas airnya. Itu tanamannya itu pertumbuhannya dari segi pertumbuhan ya. Dari segi pertumbuhan yang kita parameterkan dengan menggunakan tinggi tanaman itu lebih cepat yang dirempel kan kawan. Lebih cepat yang dirempel. Itu yang pertama. Perbedaannya di situ. Yang kedua yaitu perbedaan dari tanaman yang tidak dirempel dengan yang dirempel itu yaitu bentuk kanopinya. Kalau tanaman yang dirempel nanti pembentukan kanopinya itu di atas dari batang Y ini kan kawan. Nah, nanti akan terbentuknya lebih terbentuk bagus lah, lebih jadi di bawah batang Y ini hanya menyisakan satu batang. Nanti yang atas membuat rimbunan seperti membentuk kayak gambar pohon beringin semacam itu. Tapi akan tetapi kalau kita tanaman budidaya tanaman cabai dengan tanpa perempelan ya, itu biasanya nanti kanopinya rimbun hingga bagian bawah semacam ini ya. Jadi di bawah rimbun, di atasnya juga nanti kemungkinan rimbun. Lalu yang ketiga yang kawan-kawan, dengan tanpa adanya pengendalian perempelan tunas semacam ini, itu nantinya kalau yang saya alami ya pada budidaya tanaman cabai rawit sebelumnya itu jauh lebih susah ya dalam proses pemupukannya, apalagi prosesnya semacam ini ya. Penggunaan mulsanya adalah mulsa plastik semacam ini. Nah, itu ribet dalam nanti mengocorkan mengocorkan pupuk ke lubang tanam ini kan kawan, semacam itu. Sehingga kalau kan membudidayakan tanaman cabai ya, itu kalau semisal tanpa dirempel ya kawan-kawan siap menerima resikonya, yaitu tentang pengocoran. Jika lubang tanamnya semacam ini pengocorannya agak sulit ya, kan bisa membuat lubang di sampingnya, solusinya semacam itu. Lalu yang kedua yaitu kalau tanpa ada perempelan semacam ini, otomatis ini nantinya akan rimbun ya. Rimbun bagian bawahnya rimbun, bagian atasnya juga rimbun. Nah, bagian tersebut kalau kita menanam dengan jarak yang cukup dekat semacam ini ya, itu menurut kami kurang tepat kalau tanpa ada perempelan. Tapi kalau ada perempelan
itu masih bisa ditoleransi ya kan kawan, dengan jarak sekian ya dekat semacam ini masih bisa lah tanaman cabenya. Tapi kalau tanpa ada perempelan, kami saranin alangkah lebih baiknya kawan-kawan memberi jarak yang agak lebih jauh ya, karena nantinya ini lama kelamaan tidak hanya besarnya segini, tapi lama kelamaan dia akan membentuk cabang-cabang berikutnya. Nah semacam ini, nah ya kayak gitu. Nah ini kawan-kawan, kalau proses budidayanya semacam ini tanpa adanya perempelan ya, itu biasanya tanaman cabenya itu membutuhkan pupuk yang banyak ya di awal-awal. Jadi istilahnya pemberian pupuknya harus sesuai, harus banyak dengan kebutuhan si cabai tersebut. Karena apa? Karena memang tanpa adanya perempelan semacam ini, buah-buah dari tanaman cabai itu atau bunga-bunganya pada bermunculan di cabang-cabang tiap tunasnya ini kan kawan, pada bermunculan. Otomatis apa? Ketika setiap cabang pada tunas tersebut membutuhkan unsur hara ya, otomatis pupuk yang diberikan harus juga bisa menyediakan sesuai kebutuhan tanaman cabai tersebut. Sehingga kalau jumlahnya banyak, otomatis kebutuhan unsur haranya juga cukup banyak, otomatis pemberian pupuknya juga cukup banyak kan kawan, semacam itu. Kalau tidak banyak, apa yang terjadi permasalahannya? Biasanya permasalahan yang sering terjadi ketika kondisi tidak cukup banyak pupuknya, yaitu adalah buah dari tanaman cabenya tidak bisa besar secara maksimal, semacam itu. Nah maka dari itu kami yang bagian sana yang tidak menggunakan busa plastik itu kami fokus untuk satu batang saja ya kan, fokus satu batang hingga batang Y baru dicabangkan di bagian atasnya. Karena sepengalaman kami pada video-video sebelumnya, kami sudah pernah memanen buah cabai yang dimana semakin banyak cabangnya itu kondisi cabainya semakin kecil kan kawan, bukan semakin besar, dengan jumlah pupuk yang sama konsisten ya, itu semacam itu kan kawan. Sehingga kalau kawan-kawan ingin membudidayakan tanaman cabai, pastikan kawan-kawan harus memiliki metode yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari tanaman kawan-kawan, semacam itu. Nah, sehingga pemberian pupuk juga harus sesuai ya kebutuhan dari tanamannya, agar apa? Hasilnya juga bisa maksimal, semacam ini. Ini tidak jauh berbeda dengan yang bagian sana, itu selisih beberapa hari saja ya kan kawan. Tetapi ini dari segi tinggi itu ya, dengan proses tanpa perempelan tersebut jauh lebih lambat, karena kami rasa yaitu kan kawan, kebutuhan unsur haranya banyak, karena setiap tanaman ini kan kawan, itu setiap tanaman ini ya kan kawan, kalau tanpa ada perempelan, nah itu unsur haranya bagian sini membutuhkan, bagian sini membutuhkan ya, tiap tunas-tunasnya itu membutuhkan kan kawan ya. Apalagi nanti berkembang berubah menjadi sebuah daun maupun cabang ataupun bunga yang akan dihasilkan. Nah itu otomatis kebutuhan unsur haranya haruslah tersedia banyak bagi si tanaman tersebut. Dan yang jelas kawan-kawan, ketika semacam ini ya tanamannya enaknya ya kan kawan, ketika cabangnya dibiarkan begitu saja, kita menghemat tenaga ya dalam proses perempelan. Lalu yang kedua, kelebihannya ini tidak ada luka kan kawan. Jadi kalau serangan penyakit yang menyerang melalui luka tanaman itu jauh lebih aman dengan metode semacam ini. Hanya saja yaitu kan kawan, lebih rimbun, lebih membutuhkan banyak pupuk ya kan kawan, semacam itu. Sehingga kan kawan ya mempertimbangkan lah ya bagaimana kondisi lahan kawan-kawan ya, apakah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Nah
Itu kawan-kawan pertimbangkan ya, agar nantinya hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau kami ya lebih suka yang dirempel, karena pemberian pupuknya peningkatannya peningkatannya itu stabil ya, dari sedikit terus naik hingga mencapai akhir nanti puncaknya ya kan kawan, semacam itu. Nah, inilah perbedaan ya pertumbuhan antara tanaman yang dirempel ataupun yang tidak. Jadi pertumbuhannya jauh cepat yang dirempel, semacam itu tunasnya. Sedangkan kalau yang tidak itu agak lebih melambat, akan tetapi keuntungannya ini tidak ada luka, yang dimana luka itu memiliki sebuah potensi untuk diserang oleh penyakit ya, maupun hama-hama sekitarnya ya. Karena kalau luka tanaman pada cabai itu terserang penyakit ya, itu biasanya yang terjadi nanti tanaman cabainya juga ikut sakit kan kawan, semacam itu ya. Akan tetapi setiap tanaman yang biasanya kita lukai itu juga memiliki proteksi masing-masing ya. Jadi sebelum penyakit itu memasuki, pastinya ketika tanaman itu luka ada proteksinya agar penyakit tidak bisa masuk ke tanaman tersebut, semacam itu. Tapi dari segi hasil kami belum pernah membandingkan ya, apakah banyak yang dirempel atau yang tidak, saya kurang tahu. Tapi kalau untuk pertumbuhan ya terlihat jelas perbedaannya, yaitu lebih cepat yang dirempel, semacam itu kan kawan. Dan kalau untuk bentuk kanopinya ya lebih rimbun yang tidak dirempel, semacam itu. Sehingga kawan-kawan jika kawan-kawan ingin membudidayakan sesuai kepentingan, tujuan dan lain sebagainya ya, yang sesuai kebutuhannya kan bisa milih metode bagus yang dirempel atau yang tidak. Tapi ya itu lagi, kalau yang tidak dirempel itu kelebihannya pasti lebih irit ya kan, karena ini jaraknya terlalu dekat kan kalau ini, kalau tidak dirempel. Kalau tidak dirempel pasti jauh lebih jauh dan lebih irit dalam proses pembelian bibit ya, atau penanaman bibitnya, semacam itu. Tapi semuanya metode itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tinggal kawan-kawan milih kepentingannya yang mau bagaimana. Kawan-kawan, itu sedikit sharing mengenai tentang perawatan tanaman cabai keriting kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kawan-kawan, semoga dari sharing video kali ini bisa mengambil sisi positifnya, hikmahnya dan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.